Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Taufik Room. Selamat pagi semua teman-teman, khususnya pencinta koi. Mudah-mudahan hari ini diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas atau sharing sedikit tentang rencana saya untuk membuat kolam koi di depan halaman rumah ya. Jadi ini desain yang sudah disesuaikan dengan lokasi atau area atau space yang saya miliki di halaman rumah ya. Saya akan membuat kolam koi dengan ukuran kira-kira seperti ini ya. Jadi untuk ukuran panjangnya ke sini itu sekitar 2,10 meter ya, 210 cm. Kemudian untuk lebarnya, untuk lebar dalam kolam itu saya menginginkan 120 cm dengan luas atau ukuran chamber itu sekitar 40 cm dari sini ke sini. Jadi kalau di total sama luarannya itu sekitar 100, hampir 2,30 meter ya. Cuma nanti kan masih dimakan oleh dinding-dinding ini ya. Jadi nanti untuk jadinya itu tinggal 120 untuk ukuran utama kolam lebarnya, kemudian untuk lebar chambernya itu 40 kali 40 jadinya ya, atau 40 kali 50 nanti. Nah, untuk kedalaman sendiri kalau kita lihat di sini, kedalamannya itu untuk kolam utama saya menginginkan nanti kedalamannya itu sekitar 100 cm atau 1 meter saja, tapi nanti lihat kondisi keadaan ya. Kemudian untuk kedalaman itu, jadi ini saya menginginkan ini adalah kedalaman minimalnya 1 meter ya. Tapi kalau misalkan memungkinkan nanti saya menginginkan lebih, misalkan 120 atau 110 begitu ya. Kemudian untuk kedalaman chambernya kalau kita lihat di sini ya. Jadi chambernya nanti saya bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya yang pertama itu kedalamannya 120 sama yang terakhir itu 120. Kalau yang di tengah ini nanti mengikuti. Nah, untuk chamber ini, yang chamber pertama itu adalah chamber vortex ya di sini ya. Jadi ini adalah chamber vortex, nantinya saya tidak akan diisi oleh media ya. Kemudian hanya sirkulasi air saja di sini. Kemudian yang di sini yang terakhir itu adalah chamber yang nanti isinya adalah pompa air sama lampu-lampu UV begitu ya. Kemudian untuk yang chamber ini, yang 3 ini di tengah inilah yang nanti akan saya isi dengan media, baik media mekanik, kemudian biologis dan sebagainya, nanti saya isi di sini. Nah, ukurannya kedalaman 120, memang ini dibuat lebih rendah daripada kolam utama karena nanti harapannya dari kolam utama ini untuk bottom drainnya ini itu bisa langsung turun ke chamber filter ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk desain ya, kalau kita lihat dari bawah, ini dari bawah ya, dari bottom drain di sini, ini ukuran pipanya saya menggunakan yang 2 dim atau 2 inch ya, 2 inci atau 2 dim ya. Saya menggunakan yang 2 dim di sini, kecil, cuma permukaannya nanti saya kasih yang overstock yang ke 3 dim supaya permukaannya itu agak besar. Kemudian ini nanti langsung turun ke chamber vortex di sini. Ini tidak ada medianya, cuma nanti akan dibuat di sini melingkar ya, bundar, sehingga air nanti dari bawah itu nanti akan berputar-putar ke atas membentuk pusaran begitu ya. Nah, ini harapannya nanti bisa bisa berputar nanti ke atas ini airnya. Kemudian untuk yang dari chamber vortex itu, ini yang backwashnya, ini jalur backwashnya di bawah ya, jalur untuk pencucian atau pengurasan air. Jadi nanti untuk backwashnya dari vortex ini semuanya, baik dari vortex, kemudian dari chamber 1, chamber 2, chamber 3 itu nanti semuanya akan masuk ke ke yang terakhir. Tetapi nanti di aplikasinya ini semuanya akan ditutup di sini. Semuanya nanti akan ditutup di sini sehingga air nanti tidak akan tumpah dari satu chamber ke chamber yang lain kalau misalkan di sini ditutup nanti di terakhir. Nah, untuk sirkulasi airnya nanti, jadi dari chamber vortex ini
saya kasih di sini ada beberapa lubang ya. Di sini ada lubang, sehingga nanti air ketika naik ke atas di sini muter-muter karena vortex ya. Jadi vortex itu konsepnya nanti harapannya air itu bisa keluar dari bottom drain sini, itu nanti akan berputar-putar ke atas sini ya. Nah, harapannya kalau misalkan air berputar itu nanti kotoran itu akan mengendap ke dasarnya nanti. Oke, jadi saya lanjutkan untuk sirkulasi dari chamber vortex itu. Nanti setelah ke atas ini nanti akan turun ke chamber utama. Di sini chamber utama, tetapi chamber utama ini nanti sudah saya kasih skat di sini ya, dekatnya chamber vortex ini nanti saya kasih skat pakai keramik. Rencananya akan pakai double wall ya, saya pakai double wall nanti yang di tengah ini. Jadi air nanti akan turun ke sini dan akan menuju ke bawah dasar sini. Dari dasar sini nanti air akan naik lagi ke atas. Setelah di atas nanti di sini ada media-media mekanik ya, jaring-jaring bekas. Nanti akan turun ke sini karena di sini ada double wall. Saya menggunakan double wall untuk skat chambernya, tidak menggunakan pipa ya. Karena kalau keunggulannya, kalau misalkan saya menggunakan double wall ini, keunggulannya nanti saya tidak khawatir akan air flow-nya ya, atau water flow-nya ya. Jadi tidak akan kekurangan untuk jalur masuk ya. Jadi akan masuk ke sini. Ini lebih rendah daripada lubang yang di sini. Ini saya dari ada lubang di sini, ini lebih rendah sekitar 5 atau 8 cm ke bawah. Kemudian air nanti akan masuk ke sini, turun lagi ke sini ke bawah, kemudian akan keluar di lubang yang ada di dasar sana. Nah, dasar sana. Kemudian nanti akan naik lagi ke sini. Kemudian setelah naik airnya akan turun lagi di sini. Nah, double wall yang di sini, yang pertama ini ya, yang pertama ini di bawah itu skatnya tutup sampai dasar. Double wall yang di sini nanti lebih rendah lagi daripada yang di sini. Yang di sini turun 8 cm dari yang pertama, yang ini juga turun 5 cm. Hingga air nanti akan turun ke sini, akan turun ke sini. Kemudian setelah itu dia akan naik lagi ke sini airnya, kemudian baru nanti akan masuk di chamber yang terakhir, yang isinya di sini adalah pompa. Jadi di sini isinya nanti pompa sama lampu UV saja, sama mungkin nanti ada aerator mungkin ya nanti ya. Nah, jadi nanti setelah di sini air akan dipompa. Di sini sudah ada jalurnya juga, ada 2 jalur di sini. Ada jalur di pompa itu, ada jalur yang pembuangan, ada jalur yang backwash, ada jalur yang ke waterfall. Sehingga nanti air yang ke waterfall nanti akan naik ke atas sini. Nah, di sini waterfall itu nanti ada 2 jalur untuk turunnya air ke kolam utama. Yang pertama melalui lidah dari waterfall ini sekitar 50 cm ya, 52 cm ini. Nanti akan turun di sini, tapi kalau misalkan ini terlalu deras nanti di sini ada keran juga, stop keran bisa ditutup, kemudian bisa dialirkan sebagai arus bawah. Di sini akan mengalir ke lubang ini, nanti akan masuk ke arus bawah yang di sini. Nah, arus bawah di sini, sehingga harapannya nanti kalau misalkan ada arus bawahnya, air itu atau kotoran-kotoran yang ada di dasar itu mampu untuk didorong ke bottom drain, sehingga kotoran masuk ke bottom drain di sini. Nah, seperti itu untuk air flow-nya ya. Nah, ini adalah desain saya seperti itu. Mungkin masih ada banyak kekurangan yang tidak terlalu ideal, seperti misalkan untuk desain bottom drainnya di sini saya tidak menggunakan jalur aerator khusus ya. Biasanya kan ada juga yang menggunakan jalur aerator khusus. Nanti aerator saya itu saya pengenkan aerator itu juga masuk di sini, ada di sini, tapi melalui jalur bottom drain. Jadi saya kasih pipa atau selang aeratornya ke sini nanti. Nah, kita tunggu nanti pengerjaannya seperti apa. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Seperti itu desain saya. Jadi kalau misalkan dilihat sekilas ya, untuk waterfallnya nanti ukurannya saya ambil sekitar 120 cm, atau nanti bisa dilihat di lapangan bisa lebih kecil, tidak masalah karena ini hanya penampungan air untuk waterfall saja. Kemudian untuk lebarnya sekitar 36. Ini disesuaikan dengan space yang saya miliki. Layer. Jadi
Jadi nanti inilah kolam saya, desainnya yang akan saya buat. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan atau sesuai dengan gambar ini. Nah, itu desain, mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi teman-teman di sini. Nanti akan saya tunjukkan untuk proses pembuatan di video-video berikutnya. Kalau saya termasuk nanti juga perhitungan anggaran biaya yang dihabiskan untuk pembuatan kolam sebesar dengan ukuran seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk desain kolam yang akan saya buat. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan menjadi inspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.